Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, apa kabarnya? Sehat semua? Ibu juga sehat ya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Selawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada kiadah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya ada rencana mau ikut sholat subuh di sini. Tapi semenjak Covid itu gang yang masuk ke Mangga 3 dipasang portal. Biasanya sebelum subuh itu petugas sudah buka portal. Ini berhubung cuaca mendukung dari kemarin hujan ya, ini kesiangan. Terus ini masih rapat ini, masa saya harus petril gitu. Ya, akhirnya sholat di sana, setelah sholat baru saya berangkat. Jadi mohon maaf jika tidak bisa ikut sholat subuh berjamaah dengan bapak-bapak sekalian. Padahal dari malam belum bisa tidur paling nih. Datangan pengen ketemu bapak-bapak sekalian di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Ketua dan Pengurus DKM Masjid As-Sakinah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini dalam kondisi yang memang juga masih belum menentu, kita tetap bersemangat ya. Kita tetap bersemangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah ya merupakan kegiatan dakwah, kegiatan positif untuk kemaslahatan kita maupun juga untuk kemaslahatan umat. Apa yang kita lakukan pada kesempatan ini sebenarnya akan menjadi catatan dan akan menjadi nilai poin buat kita semua. Ya, dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, hidup itu kan orang bilang mengandung dua dimensi ya. Dua dimensi, ada yang namanya dimensi history dan misteri ya. History itu sejarah. Sekarang juga kita sebenarnya sedang mengukir sejarah hidup kita nih dengan mengisi kegiatan-kegiatan positif ya. Sejarah yang ada dalam diri kita ini ada dua. Ada yang Allah berikan, ada yang sejarah yang kita ciptakan. Nah, sejarah yang Allah berikan itu kita lahir di mana, orang tua kita siapa, ya, itu sejarah kita. Kalau ditanya kamu anak siapa? Saya anak Pak Ahmad. Ibu kamu siapa? Ibu saya Fatimah. Nah, ini kan sejarah kita. Bukan kita yang menciptakan, tapi ini adalah pemberian dari Allah. Kamu lahir di mana? Di Indonesia. Ini bukan kemauan kita, ini Allah yang berikan. Kita hanya mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi kita lahir di negeri kita ini, negeri tercinta Indonesia ya kan? Yang orang bilang tanahnya subur. Kalau kita nanam tongkat, ya bisa berbuah. Singkong namanya, ya. Gunungnya banyak. Nah, itu negara lain mesti bersyukur, berterima kasih tuh sama Indonesia. Karena Indonesia banyak gunungnya, Allah ciptakan demikian. Ya,
Karena gunung ini kan pasak bumi. Wa ja'alnal jibala awtada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasaknya bumi, ya. Jadi bumi kokoh karena ada gunung, dan gunung terbanyak di Indonesia. Ya, kita memberikan banyak manfaat nih buat negara lain. Nah, itu sejarah kita, sejarah yang Allah berikan. Ada juga sejarah yang kita ciptakan sendiri. Sejarah yang kita ciptakan sendiri, kita berbuat baik. Ketika kita nanti meninggal dunia, ya, orang mengenal kita sebagai orang baik. Kita rajin hadir di majelis taklim, kita gemar bersedekah, kita gemar apalagi melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Tatkala kita meninggal dunia nanti, orang akan mengenang kebaikan-kebaikan kita. Nah, inilah sejarah yang kita buat sendiri. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Dalam doanya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, ya, berikanlah aku hikmah, berikanlah aku ilmu, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku orang yang akan dikenang nanti oleh orang setelahku, mengenang akan kebaikan-kebaikanku. Nah, kita kalau udah cerita Nabi Ibrahim kan, yang kita ceritakan adalah luar biasanya ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, pengorbanannya, perjuangannya dengan tauhidnya. Ya. Orang akan mengenang kebaikan-kebaikan Nabi Ibrahim semua. Itu sejarah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Sekarang kita juga sedang membuat sejarah. Karena hidup ini ya seperti kanvas, ya. Kanvas lukisan, kanvas rem. Kanvas ada dua, kanvas rem, kanvas lukisan. Ini kanvas lukisan maksud saya. Ya, kita sedang mengukir, sedang melukis. Nah, apa yang kita lukis, itulah yang akan dikenang oleh orang-orang nanti, ya, setelah kita. Baik, Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, saya akan menyampaikan sedikit saja apa yang saya tahu. Ya, kalau di tema besarnya itu Islam rahmatan lil alamin, ya. Cuma kalau semuanya dijabarkan, ya sangat luas sekali, gitu ya. Jadi ambil poin aja, satu poinnya saja dari Islam rahmatan lil alamin. Salah satunya adalah bahwa Islam itu rahmatan lil alamin untuk keluarga. Di dalam sebuah keluarga usrah rahmatan lil alamin. Di dalam masyarakat Islam rahmatan lil alamin. Dalam kepemimpinan Islam rahmatan lil alamin. Ya. Untuk seluruh alam juga Islam rahmatan lil alamin. Kita ambil satu poin saja bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin dalam keluarga. Ya. Dengan harapan mudah-mudahan kita bisa menjadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Apalagi di sini sudah di dalam kompleknya, ya, insya Allah lebih mudah membentuk keluarga yang sakinah. Ini orang sakinah semua. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pernikahan atau rumah tangga itu adalah ibadah yang terlama. Betul nggak? Sepakat ya? Ibadah terlama itu adalah keluarga atau pernikahan. Sholat memang betul, dari kecil kita sudah sholat, sampai kita meninggal kita sholat. Tapi sholatnya ibadah itu ibadah yang terputus-putus. Datang waktu zuhur kita sholat zuhur, ya, paling 5 menit selesai. Itu kalau belum ahli. Pada udah ahli, ibu ahli kayaknya. 3 menit selesai, Bu. Itu udah plus pakai mukena sama gelar sejadah. 3 menit yang saking ahlinya.
Jadi ibadahnya memang lama sholat, tapi putus. Sedangkan ibadah dalam rumah tangga, dalam berkeluarga itu terus berkelanjutan. Dari semenjak kita ijab qabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin bla 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 bla, kita sebutkan sah. Kalau udah dikatakan sah, itulah takbiratul ihram kita. Allahu Akbar kalau dalam sholat. Sudah dimulai ibadah rumah tangga. Sampai kapan? Sampai salah satunya meninggal dunia, sampai terpisah. Ya. Selama masih bersama, ibadah itu masih terus berjalan. Bayangkan kalau kita menikahnya dengan yang tidak soleh atau yang tidak soleha. Kebayang selama itu kita tersiksa, ya. Nah, tapi insya Allah di sini tempat kumpulnya orang-orang soleh dan soleha. Jadi selama itulah ibadah dalam rumah tangga. Ya. Jadi kalau ibaratnya sekolah, ini sekolah terlama. Kalau SD ketahuan 6 tahun selesai. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun. Yang agak bobel dikit 5 tahun, ya. Kemudian 2 tahun S2, ya, dan seterusnya. Nah, terukur. Tapi kalau sekolahnya rumah tangga itu tidak terukur. Setelah ibu menikah dengan Pak Jono misalkan, ya. Nah, nanti kalau Pak Jononya meninggal, baru selesai, gitu. Ya, jelas selesai kuliahnya dengan Pak Jono. Nikah lagi dengan Pak Riki misalkan, berarti ibu ngambil jurusan baru, ya, fakultas baru dengan Pak Riki. Kira-kira kayak gitu, ya, kalau saya gambarkan. Jadi hidup dalam rumah tangga ini sebuah perjalanan yang panjang. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya akan mengutip, ya, di dalam Al-Quran ada 3 tipe rumah tangga yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang pertama, ya, di dalam Al-Quran disebutkan Imra'atan Nuh, ya, istri Nuh atau keluarga Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Allah menceritakan tipe yang pertama adalah tipe keluarganya Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu orang soleh. Ya. Istrinya Nabi Nuh siapa? Nggak tahu. Bunuh. Bunuh. Ya kan, kalau di komplek begitu, ya, di komplek begitu. Ya, kalau sini siapa ini? Takut salah sebutin. Ya, Pak Suri aja jadi korban. Pak Suri, kalau istrinya Pak Suri disebut Bu Suri, ya. Istrinya Ustaz Faktur ya Bu Pat. Ya, istrinya Pak Agus Bu Agus. Nah, istri Nabi Nuh ya Bu Nuh. Kalau nggak tahu namanya mah, ya. Nah, bagaimana tipe keluarga Nabi Nuh? Ya. Nabi Nuh orang yang soleh, tapi istrinya tidak soleha. Maka apa yang terjadi? Punya anak yang tidak soleh. Ya, yang namanya Kan'an. Kan'an itu anak yang tidak soleh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ya Kan'an irkam ma'ana, ya naik perahu sama ayah. Maka Kan'an bilang, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia mau naik gunung aja dah, bukit aja, biar selamat dari banjir. Ternyata, nah, banjirnya justru melebihi bukit tadi dan meninggallah si Kan'an. Itu tipe yang pertama. Suami soleh, kemudian istri tidak soleh, maka akan melahirkan anak yang tidak soleh. Ini pola yang pertama. Yang kedua, yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang keluarga adalah
keluarga Fir'aun. Ya. Istrinya Fir'aun siapa? Asia, ya. Syekh bilang Bu Aun, ikutin pola yang tadi aja. Bu Aun, kalau tahu ya, kalau kenal. Bu Aun atau Asia. Fir'aun orang yang tidak soleh, tapi dia punya istri yang solehah. Ya. Maka dia punya anak, walaupun ini bukan anak kandung ya, Nabi Musa alaihissalam, karena kan dalam sejarah istrinya Fir'aun itu tidak melahirkan, tidak punya anak. Ya, itu ketika beliau berada di pinggir sungai Nil, kemudian melihat ada kotak yang sedang terhanyut di sungai Nil, kemudian pas dilihat ada bayi kecil, itu bayinya Nabi Musa, diambillah. Padahal waktu itu Fir'aun itu sedang garang-garangnya, dia ingin membunuh semua bayi yang ada. Walaupun Fir'aun garang di depan istrinya, takut juga. Itu begitu berumah tangga mah. Ya, segagah-gagahnya orang sama istri takut. Akhirnya yang tadinya mau membunuh anak bayi itu, akhirnya Fir'aun pun membiarkan anak itu hidup. Bahkan Nabi Musa hidup di dalam lingkungan istana. Makanya Nabi yang paling gagah itu, paling kuat itu kan dikenal Nabi Musa. Suatu ketika ada kaum Kipti yang sedang menzolimi kaum Israel, ya, anak Kipti sedang menyakiti anak Israel. Kipti ini bangsawan, ya, keturunan bangsawan seperti Fir'aun dan keluarga besarnya. Sedangkan rakyat kecilnya adalah Bani Israel. Ketika seorang Bani Israel dizolimi oleh orang Kipti, Nabi Musa memberikan teguran. Ketika tidak didengar, Nabi Musa kesal, memukul dengan tujuan memberikan pelajaran. Ternyata mati orang itu. Betapa kuatnya tangan Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa hidup di istana yang makanannya, minumannya kualitas pangeran, bergizi, ya, sehingga jadilah tumbuhlah dia sebagai pemuda yang gagah. Ya, jadi ya, mau kuat makan yang bergizi, biar tubuh kita sehat. Apalagi di musim COVID ini, ya, banyak minum vitamin. Insya Allah berikan perlindungan kesehatan buat kita semua. Matilah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, Fir'aun dimusuhi oleh bangsa-bangsa Kipti termasuk Fir'aun. Nah, ini gambaran yang kedua. Jadi suaminya tidak soleh, istrinya soleh, melahirkan anak yang soleh. Ini bukan maksudnya membebani ibu-ibu ya Bu ya. Ya, justru ini Allah memberikan kemuliaan kepada kaum wanita, bahwa seorang ibu itu mulia. Bahkan ada yang mengatakan nih, ada yang bilang hadis, ada yang bukan ya. Saya tidak mau membahas tentang itunya ya. Dia mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang di lisannya ada surga. Ibu yang di lisannya ada surga, di telapak kakinya juga ada surga. Ya, ibu yang sabar mendidik anak, ya. Ya, kalau anaknya ranking 7 jangan dimarahin. Kamu ranking berapa anak 7? Oh, ibu juga dulu ranking 15 ya. Jadi jujur aja Bu ya. Ya, nyuruh anak baik-baik. Nah, sholat yuk, bentar Bu. Berapa menit lagi? Nah, kita kasih waktu. Jangan sholat. Anak jawabnya perang. Apalagi kondisi kayak gini nih, ya, BDR, belajar dari rumah. Banyak ibu-ibu yang perang sama anaknya dalam proses pembelajaran, ya. Jadi seorang ibu yang ada surga di lisannya, ya, maka di kakinya pun ada lisan. Gitu. Karena kalau saya tanya, amanah yang terberat dalam rumah tangga itu apa? Pak,
Bu. Amanah anak, betul. Anak tuh amanah terberat. Karena anak sampai kapanpun itu anak kita. Kalau istri suami bisa kita delete. Ya, kalau orang IT bilang ya gitu ya. Ibu punya suami, Pak kerja apa Pak kerja? Yang lain kerja, suaminya mancing mulu, agak mau kerja ya. Pas ibu minta duit, bukan dikasih duit, malah ibu dicetek ya. Teman-teman ibu mah lehernya merah-merah, ibu biru-biru ya. Sering dicekek sama suami. Nah, kalau kayak gini gampang ya. Ibu tinggal daftar ke kantor KUA ya, bawa fotokopi KTP, fotokopi keluarga, fotokopi surat nikah, duit dari 500.000. Ini biar jelas aja, yang ngasih tahunya jelas. Ya, Bapak juga sama ya. Kalau ada istri yang tidak mau dikasih tahu ya, artinya kalau istri suami itu bisa selesai diakhiri. Tapi kalau anak tidak, ya. Tapi kita berharap tentunya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya, bukan keluarga yang suami yang tidak tanggung jawab, istri bukan juga istri yang tidak patuh kepada suami. Nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana seharusnya seorang suami dan istri dalam rumah tangga ya. Nah itu dia. Tadi yang kedua, keluarga Fir'aun ya. Pertama keluarga Nuh ya, suami soleh, istri tidak soleh, anaknya tidak soleh. Keluarga Fir'aun, suami soleh, suami tidak soleh, istrinya soleh, anaknya soleh. Dan yang ketiga, ini keluarga yang ideal. Insyaallah ya, jadi keluarga kita semua seperti ini. Keluarga siapa? Keluarga Imron. Ya, digambarkan di dalam Al-Quran betapa hebatnya keluarga Imron. Bahkan dijadikan salah satu nama surat, yaitu surat Ali Imron. Keluarga Imron. Ya, kakeknya soleh, anaknya soleha, ya, Siti Maryam. Kemudian punya cucu juga, cucu yang soleh, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Inilah keluarga yang ideal, ya, keluarga yang menjadi dambaan dan harapan kita semua. Dari sini Bapak Ibu sekalian, kita semua, terutama para kaum bapak adalah pemimpin. Bagaimana yang Nabi katakan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban kita terhadap apa yang kita pimpin, ya, termasuk dalam rumah tangga. Ya. Dalam rumah tangga ada beberapa hal, ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dalam membentuk keluarga itu harus ikhlas, ya. Ketika sudah ijab kabul, kita jadikan rumah tangga ini sebuah ibadah, ya, yang kita hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu mencuci di rumah, ngurus anak, ya. Jangan berharap pujian dari suami, belum tentu. Ibu sudah susah payah, ya, mencuci, menggosok, ya, apalagi ya, jadi ibu banyak dah setumpuk, ya. Jangan berharap pujian dari suami. Belum tentu suami itu memuji ibu, ya. Karena suami juga mungkin fokusnya kepada pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga lupa memuji ibu. Kalau ibu mengharap pujian suami, ya, ibu akan kecewa. Makanya apa yang ibu lakukan di rumah tangga, mengharaplah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tidak akan pernah kecewa. Bapak pun sama, ya, membantulah mencari nafkah untuk keluarga, cari keridhaan Allah. Ya, kalau mengharapkan
ujian dari orang lain, bahkan dari keluarga sendiri pun yang suatu ketika kita bisa kecewa. Nah, ini pentingnya ikhlas dalam membentuk sebuah rumah tangga. Yang kedua, kita harus bekerja keras dalam rumah tangga, terutama suami, ya, mesti dia gigih mencari nafkah. Maka Allah mengumpamakan, wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Di dalam surat Al-Ankabut. Ya, ini pernah diprotes oleh orang-orang Nasrani, orang Muslim, ya. Dia melihat kok selemah-lemahnya rumah laba-laba, padahal mereka bisa membuat baju anti peluru dari sarang laba-laba. Ini menunjukkan bahwa sarang laba-laba itu kuat. Nah, protes mereka, ternyata mereka salah tafsir. Ya. Yang dilihat bukan dari situnya. Ya. Kalau kita perhatikan keunikan dari laba-laba, ya, itu ternyata yang mencari nafkah bukan si istri atau si perempuannya, tapi yang mencari nafkah adalah bukan si suami, tapi yang mencari nafkah adalah si istrinya. Maka Allah mengatakan inilah selemah-lemahnya rumah tangga. Ya kan, Allah ciptakan binatang memang beragam, ya, unik, seperti kuda laut. Kuda laut itu yang melahirkan suaminya apa istrinya? Yang laki apa perempuan? Yang laki, ya, laki. Ya, sini ada apa yang melahirkan. Gedenya sih udah mau lahir-lahirkan, ya. Ya, udah 40 tahun ke atas nih, perut maju mulu nih, ya, tapi nggak melahirkan. Nah, kalau itu melahirkan kuda laut, itulah kemahakuasaan Allah. Laba-laba Allah ciptakan seperti itu, ya, yang mencari nafkah itu yang perempuan, yang lakinya jaga pos, jaga kandang, jaga rumah, ya, seperti itu. Ya, nah ini tapi dikatakan bahwa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Ini sebagai nasihat, ya, berharga buat bapak-bapak. Yuk lebih semangat lagi mencari nafkah sambil mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam rumah tangga itu perlu adanya antusias. Ya, saling pengertian antara suami dan istri. Bapak, saya mau tanya sama Bapak, rumah Nabi sama masjid Nabi itu jauh dekat? Rumah Nabi sama Masjid Nabawi jauh dekat dalam sejarah, dekat banget, ya. Mungkin kalau buka pintu tuh udah langsung masuk masjid. Tapi bagaimana yang Nabi contohkan? Ketika Nabi mau ke masjid, Nabi izin sama istrinya. Aisyah, abang mau ke masjid dulu. Ya bang, mau. Gitu. Luar biasa Rasulullah. Mau keluar masjid, jangan masjidnya cuma buka pintu langsung ketemu masjid, masih izin. Ini pelajaran harus kita contoh, ya. Jangan kita justru yang sebaliknya. Si ibu nanya, nah bapak kamu mana? Tahu pak, mana? Udah pergi kayaknya. Ujung-ujung hilang. Pagi-pagi berangkat kerja tidak izin lagi tidak ngomong sama istri. Ini nggak bagus, ya, bilang. Jadi istri nanya, mana bapak kamu? Udah berangkat bu, kata anaknya. Sore ibunya mau pulang tamu pun kaget, atau sudah ada di ruang tamu lagi duduk, agak ketahuan datangnya. Nah, ini namanya suami yang pergi tidak diantar, pulang tidak dijemput, ya. Jadilah suami jelangkung, ya. Jangan jadi suami jelangkung. Jadilah suami yang antusias, ya. Istri juga sama. Jadi istri yang antusias, ya. Kalau lagi goreng-goreng, misalkan suami mau berangkat, ayah mau berangkat dulu, matiin dulu apa kompornya, salin dulu, ya, hati-hati di jalan, ya. Itu antusias. Antar bawa perlu sampai depan,
Ya, nggak usah nganter sampai kantornya Bu, ya ke depan rumah aja ya. Di situ ibu terusin masak lagi. Ya itu namanya istri yang antusias. Kalau yang tidak antusias ya bagaimana? Ya kata suami, Bu, ayah mau berangkat, ya jalan dulu ya. Masaknya tetap di dapur, suaminya di ruang tamu, istrinya di dapur cuma ya. Nah kurang antusias. Nah, kelihatannya sepele, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan demikian. Nah, ternyata dengan perilaku yang antusias itu, maka akan terbentuklah yang namanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, gitu ya. Jadi dalam membentuk keluarga sakinah ini, pertama perlu adanya keikhlasan. Kedua, kita perlu namanya kerja keras ya, gitu. Kerja keras dalam mencari nafkah, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Dan yang ketiga, kita perlu antusias, saling paham antara suami dan istri ya. Karena memang perjalanan rumah tangga ini perjalanan yang tadi saya bilang ya, ibadah yang terlama, ibadah yang terberat. Kalau kita tidak kerjasama antara suami dan istri, ya maka akan terjadi gugur ya di dalam perjalanan rumah tangga itu. Ya. Jadi kita yakini bahwa yang bisa menjalankan rumah tangga yang baik ini adalah seorang mujahid dan mujahidah ya, yang memiliki keimanan dan memiliki budi pekerti antara satu sama lain, antara suami dan istri ya. Inilah yang bisa saya sampaikan dengan harapan mudah-mudahan ya Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang soleh dan solehah yang bisa membanggakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.